Bapak Ibu Saudara, saya sangat mendukung, saya sangat setuju, dan sampai detik ini saya masih percaya dengan adanya kesembuhan. Saya masih percaya dengan adanya mujizat. Mungkin kalau sekarang cara pandang melihat mujizat kesembuhan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Karena memang saya pun mengalami pertumbuhan terus-menerus, sehingga hal tersebut juga bukan hal yang aneh dan saya tidak anti. Bahkan di dalam setiap pelayanan saya pun tetap masih berkecimpung terkadang dengan pelepasan, dengan mendoakan orang sakit, dan sampai detik ini saya masih melakukan itu. Bahkan saya pun juga tetap percaya dengan pengurapan minyak. Saya mendoakan dan mengurapi dengan minyak yang sudah didoakan dengan minyak urapan, karena ini hal yang terkadang banyak teman-teman saya yang dulu mungkin sama-sama Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali di channel CPS Television saat ini. Dan saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo jangan lupa dukung saya terus dengan klik tombol subscribe dan aktifkan atau klik gambar loncengnya dengan mengaktifkan semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Pada malam hari ini, di bincang-bincang malam saat ini, saya akan bercerita sesuatu hal yang terjadi di hari ini. Bagaimana hari ini ada sesuatu hal fenomena yang mungkin orang kaget, shock, kok tiba-tiba ada flyer yang menyatakan adanya jadwal KKR Kesembuhan Ilahi. Buat saya, Bapak Ibu Saudara yang bertanya kepada saya, dan memang banyak yang bertanya, saya memang tidak menanggapi, bukan karena saya sombong atau apapun itu, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, saya bukan atau saya tidak berkompeten untuk menjawab hal itu. Alasan kenapa dan mengapa ada yang lebih berkompeten untuk menjelaskannya. Karena buat saya pribadi, saya setuju dan saya mendukung kegiatan tersebut dan saya sangat respect. Jadi hal seperti ini, apalagi berbicara tentang ibadah KKR Kesembuhan Ilahi, kita harus sadar bahwa Tuhan pun melakukan kesembuhan. Dan sampai detik ini masih ada kesembuhan. Hanya mungkin cara pandang kita saat ini yang berbeda memandang kesembuhan ilahi tersebut. Kalau cara pandang kita sudah berbeda, bukan berarti kita tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Saya tetap percaya adanya mujizat. Karena saya pun mengalami, saya pun bagaimana ketika ada yang sakit dan saya mendoakannya terjadi pun mujizat kesembuhan, itu pun dialami. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi perlu diingat Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya saya tidak merespon buat pertanyaan itu, karena yang pertama saya bukan atau saya tidak berkompeten untuk menjawab. Yang kedua, saya pun tidak diberikan amanat untuk menjawab hal tersebut. Jadi ada yang lebih berhak, ada yang lebih berkompeten, yang jawabannya mungkin lebih tepat daripada saya sembarangan menjawab, nanti akhirnya malah menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana pandangan saya sendiri terhadap ibadah kesembuhan ilahi? Bapak Ibu Saudara, saya sangat mendukung, saya sangat setuju, dan sampai detik ini saya masih percaya dengan adanya kesembuhan. Saya masih percaya dengan adanya mujizat. Mungkin kalau sekarang cara pandang melihat mujizat kesembuhan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Karena memang saya pun mengalami pertumbuhan terus-menerus, sehingga hal tersebut juga bukan hal yang aneh dan saya tidak anti.
Bahkan di dalam setiap pelayanan saya pun tetap masih berkecimpung terkadang dengan pelepasan, dengan mendoakan orang sakit, dan sampai detik ini saya masih melakukan itu. Bahkan saya pun juga tetap percaya dengan pengurapan minyak. Saya mendoakan dan mengurapi dengan minyak yang sudah didoakan dengan minyak urapan. Karena ini hal yang terkadang banyak teman-teman saya yang dulu mungkin sama-sama sealma mater dengan saya berpikir saya sudah tidak percaya lagi dengan kuasa itu. Saya masih tetap percaya dan sampai sekarang pun saya masih menggunakannya. Saya masih sering mengurapi diri saya sendiri. Saya bahkan sering juga mengurapi rumah dengan minyak urapan. Saya bahkan mendoakan orang yang sakit dan mengolesinya dengan minyak. Dan tidak ketinggalan juga ketika saya mengurapi atau ada orang yang kemasukan roh-roh jahat, saya pun mengurapinya dengan minyak dan mendoakannya. Sampai sekarang, saya pun masih mempercayai hal ini. Cuman, mungkin cara pandangnya yang sudah berbeda. Kalau dulu cara pandangnya mungkin kita boleh dibilang fanatik total, tanpa dasar, tanpa sebab, dan tidak tahu harus bagaimana. Tetapi kalau sekarang mungkin cara berpikirnya sudah berbeda, karena kita terus harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa ini tanda, dan tanda itu tetap ada sampai sekarang. Tuhan tidak membatalkan tanda-tanda mujizat itu. Bapak, Ibu, Saudara, bagi setiap kita yang terus bertumbuh dewasa di dalam iman, pasti kita memiliki cara pandang yang berbeda dari sebelumnya yang kita mungkin belum dewasa. Cara pandang orang dewasa dengan cara pandang anak-anak itu berbeda. Cara pandang kita ketika manusia rohani kita semakin dewasa dengan kita yang baru-baru percaya pasti berbeda. Cara pandang memandang mujizat dengan cara pandang setelah kita dewasa itu tidak mungkin sama. Dalam hal ini juga saat ini saya pun berbeda, tidak seperti mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ketika dengan fanatiknya dalam hal itu. Tetapi bukan berarti saya tidak percaya atau saya anti. Sampai sekarang ini saya tidak anti dan saya masih melakukan hal itu. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman saya juga bingung, terkadang pernah ada saya dilihat oleh teman, ternyata saya masih membawa minyak urapan maksudnya. Buat saya itu bukan hal yang aneh karena firman Tuhan pun ada. Dan saya percaya dengan pengolesan minyak, maka saya juga tetap membawa karena terkadang dibutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya mungkin ada perbedaan cara pandang, perbedaan paradigma, ya alangkah lebih baiknya kita saling menghargai, saling menghormati. Buat saya pribadi, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pasti ada maksud. Dan kita tidak tahu maksud Tuhan apa di balik semua peristiwa yang terjadi. Tetapi satu hal, kita percaya bahwa Dia mengizinkan semuanya terjadi pasti untuk kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti ini, janganlah kita cepat merespon dengan hal-hal yang negatif. Jangan berpikir dengan hal yang negatif. Kalau mungkin terjadinya perbedaan, dulu nggak begini kok sekarang begini. Dulu kok begitu kok sekarang begini. Mari kita tidak usah terlalu cepat merespon dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kita belajar untuk apa sih maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Apa sih rencana Tuhan terhadap setiap kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu turut bekerja di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengasihi Dia, pasti kita dengan ikhlas mengikutinya karena kita percaya peristiwa menyenangkan, peristiwa tidak menyenangkan, itu untuk membawa pertumbuhan iman kita, pertumbuhan manusia rohani kita, supaya kita terus bertumbuh dan berubah menjadi seperti Kristus. Be like Christ. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan heran. Saya pun terkadang banyak orang bingung, masih seperti itu. Ya, saya masih. Kalau Tuhan menggerakkan saya untuk
melakukan mendoakan pelepasan, saya juga lakukan. Dan tidak jarang banyak teman-teman yang bahkan melihat ketika saya melepaskan orang, mendoakan orang, dan ketika mengurapinya mereka kaget. Dan itulah firman Tuhan ada dan Tuhan tidak membatalkan. Mujizat pelepasan ada. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah bertumbuh, manusia rohaninya semakin dewasa, masih banyak orang-orang di dunia ini, di bumi ini, yang mereka juga masih membutuhkan tanda mujizat itu Bapak Ibu Saudara. Mereka terkadang dengan himpitan dunia yang begitu kejam, himpitan dunia yang begitu keras, permasalahan, penderitaan, kesulitan, kesukaran yang dialamin. Mereka butuh pertolongan, mereka butuh kelepasan, dan tidak ada cara lain lagi kecuali kita benar-benar mempraktekkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan kita hidup. Jadi kita menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan yang mampu menolong manusia sampai saat ini. Ada kuasa Tuhan Yesus yang mampu membebaskan manusia dari segala keterikatan kegelapan. Yang mampu menolong manusia terlepas daripada kuasa kegelapan sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya, ya tidak apa-apa. Itu pilihan. Tapi kalau buat saya masih percaya akan hal itu. Dan sampai detik ini saya pun masih di dalam doa juga. Saya masih doa pelepasan. Saya masih mengurapi. Bahkan saya mengurapi rumah saya juga dengan minyak dan mendoakannya. Memagarinya dengan kuasa darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kegelapan terus gencar mengejar kita. Kuasa gelap terus, kerajaan kegelapan terus tidak pernah berhenti menyeret kita, berusaha menyerang kita. Kalau bukan kita sendiri, pasangan kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, ataupun keluarga kita, keluarga besar kita. Jadi kita butuh tetap pertolongan Tuhan, perlindungannya, dan bentengnya yang Dia berikan dengan menutup kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi mohon maaf kalau saya tidak merespon pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah jelaskan karena saya tidak berkompeten untuk menjawab. Karena daripada saya salah menjawab, daripada saya sembarangan menjawab, hanya berdasarkan persepsi saya. Jadi saya selalu mengatakan bukan kompetensi saya untuk menjawabnya. Ada yang lebih berkompeten, yang lebih tepat, bisa memberikan jawaban yang lebih tepat, yang lebih relevan. Bukan berarti saya takut atau saya tidak mau memberi masukan atau saya memandang hal ini salah. Tidak. Saya submit sama atasan saya. Saya hormat. Saya menghargai beliau. Dan saya pribadi pun sudah jelaskan tadi bahwa saya sampai detik ini percaya dengan kuasa mujizat, kuasa pelepasan. Saya percaya dengan KKR kesembuhan ilahi. Dan di dalam setiap pelayanan saya pun masih diwarnai dengan hal-hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada perbedaan di antara kita, janganlah saling menyerang, janganlah saling menghina, tetapi kita pandang semuanya. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia turut bekerja dalam segala hal di setiap aspek kehidupan kita. Dan kita yang percaya dan kita yang mengasihi Tuhan, sadarlah bahwa semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia kita, manusia batiniah kita. Sehingga manusia rohani kita terus bertumbuh. Dan pada akhirnya kita sama-sama menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Kita melayani hati dan perasaannya. Kita saling menjaga sesama, jangan kita saling menyerang, jangan kita saling menghina. Karena kita percaya segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia batiniah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila percakapan malam hari ini diberkati, memberkati Bapak Ibu Saudara, jangan lupa share video ini biar semua orang juga diberkati. Dan jangan lupa, ayo tetap dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya, share videonya. Tuhan memberkati, salam transformasi.